Eee, by the way, ini kalau misalnya bukan sih, kalau misalnya pengen nonton ada kayak versi lengkapnya gitu, ini gue ada attach link-nya nanti, deck-nya bakal gue share juga. Cuma intinya ini kayak gue compact-in dikit dan ada sedikit yang gue edit-edit lah, gitu. Jadi, title-nya as mentioned sama Atta, intinya adalah tentang menghitung pensiun, menghitung dana pensiun. I think bakal sangat relevan buat kita semua, apalagi makin kesini orang kayaknya makin melek finansial kan. I think this is a really good time to introduce this sih. Mungkin pada udah tahu juga atau mungkin ada yang baru tahu. Hopefully it helps. Jadi intinya hari ini nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya langsung aja, nggak perlu di akhir, kayak langsung di tengah aja. Cuma intinya yang mau dibahas hari ini adalah ada 3 hal. Pertama, sebelum ngitung-ngitung, bagian paling interesting, kita perlu tahu dulu kenapa perlu dananya. Terus kedua, kita perlu tahu dulu cara ngitung dananya gimana. And then yang paling krusial adalah udah tahu dananya, gimana cara dapetinnya. Begitu. Oke, langsung aja ke yang pertama, kenapa perlu sebuah dana pensiun. Ini mungkin ada ilustrasi yang pernah pada lihat, tapi biasanya pada lihatnya cuma ada tiga options gitu kan. Biasanya pas masih kecil ada 3 faktor, energi, waktu, uang. Terus masih kecil banyak energi, banyak waktu, tapi uangnya sedikit. Pas udah rada gedean, banyak energi, sedikit waktu, banyak uang. Terus biasanya yang ada di meme-meme tuh pas udah tua, sedikit energi, banyak waktu, dan banyak uang. Padahal belum tentu gitu. Sebenarnya yang pas udah gede juga belum tentu sih, belum tentu kan duitnya banyak ya. Tapi we assume kita banyak duit lah, amin ya. Nah, cuma pas udah tua, belum tentu nih case-nya kita pasti banyak waktu atau banyak uang. Banyak uangnya sih terutama. Kayak contohnya nih Mike Tyson. Dia tuh ya tau lo boxing salah satu olahraga paling profitable di dunia lah. Kayak tiap fight itu bisa millions of dollars fighternya dapet. Cuma karena gaya hidupnya, terus karena karena ya gaya hidupnya kurang baik lah, kurang nabung, kurang invest dan segala macam, dia sempat dinyatain bangkrut, bahkan sampai bela-belain, mungkin kalau pada tahu akhir-akhir ini beberapa bulan ke belakang, dia nih udah tua nih, udah hampir 50 kayaknya deh. Itu masih fight juga. Kayak fight ya sebenarnya buat nambahin duit lah, ibaratnya gitu. Jadi bela-belain buat karena nggak ada duit jadi ya fight lagi. Gitu. Jadi kita pasti aim-nya buat yang di atas, dan kondisi di atas ini belum tentu. Nah, hopefully dengan tahu caranya nemuin dan juga ngitung dana pensiun, hopefully kita semua bisa mencapai ke sini. Begitu. Nah, alasan selanjutnya adalah ini sih, I think dan alasan yang lumayan personal juga buat gua. Jadi ada namanya sandwich generation. Basically kayak sandwich ada roti di atas dan di bawahnya. Itu analoginya buat generasi. Roti itu tiap generasi dan kita tuh isinya gitu. Ada generasi di atasnya kita, ada generasi di bawahnya kita, dan kita punya dana pensiun itu adalah supaya ya untuk menghindari kita menjadi sandwich yang di bagian atas gitu, yang ngerepotin generasi di bawah kita, kayak gitu. Tapi ya bukannya berarti kita hopefully ya bukannya buat ngajak jangan biayain anak kita nantinya kalau kita udah tua gitu tuh, atau jangan minta-minta sama anak kita lah gitu, bukannya kayak gitu, tapi lebih ke arah kayak kalau bisa ya kalau misalnya anak kita mau ngasih ya itu dengan ikhlas gitu, bukan karena butuh gitu, bukan karena kitanya butuh gitu, jadi bukan karena terpaksa, begitu. Nah, terus kita udah tahu nih kenapanya. I think mungkin kalau kenapanya sih itu yang paling general, dan ada satu yang personal buat gue soal sandwich generation. Cuma mungkin teman-teman yang lain ada alasan personal sendiri, tapi I think kita perlu tahu dulu sih sebelum kita mulai ngitung, sebelum kita mulai nyari, ya alasannya itu perlu di-firmin dulu gitu. Apakah mungkin aja kan kita pengen sampai bertua kerja terus gitu, nggak pengen pensiun, ya bisa aja ya, maybe this one suits you, tapi ya most of us mungkin pengen pensiun kali ya gitu. Nah, terus ke part kedua, gimana caranya ngitungnya sih? Jadi kita butuh dana berapa pas kita pensiun itu. Nah, ini mungkin teman-teman udah banyak yang pada dengar juga soal 4% rule. Jadi basically ini adalah kayak
rule of thumb buat nentuin berapa banyak yang seseorang bisa ambil dari total aset dia supaya tanpa dia perlu kerja, tanpa perlu dia nyari duit gitu, ibaratnya nyari duit secara aktif, tapi tetap bisa hidup selama masa pensiunnya gitu. Mungkin ada beberapa teori atau beberapa ya financial experts yang bilang mungkin 4% rule sudah nggak berlaku atau gimana pun, tapi yang di sini yang mau gue tekanin adalah pentingnya pentingnya setting a target gitu. Apa ya? Mungkin ke depannya kalau misalnya kita udah mulai lebih pintar secara financial dan segala macam, kita jadi lebih tahu nih secara teori, mungkin ada teori yang lebih baik atau gimana. Cuma yang mau ditekanin sendiri di sini adalah ya so far this is the best theory, tapi not necessarily apa ya, a guarantee that you will be happy atau will be sufficient financially pas pensiun. Cuma ini kayak sebagai patokan aja atau konsep gedenya aja gitu. Nah, jadi 4% rules itu artinya gini sih. Tadi kan kita ngambil 4% dari keuntungan aset kita tiap tahunnya gitu. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung kan secara matematika sebenarnya kayak 4% kali pengeluaran tahunan itu sama dengan dana pensiun kita. Kalau 4%-nya kesebelahin, jadi kayak hitungan matematis, 1/4% itu kan 25, makanya muncul hitungan 25 kali pengeluaran tahunan itu adalah dana pensiun kita, kayak gitu. Nah, tapi ini belum lengkap sebenarnya, kayak belum lengkap karena ada yang namanya ya faktor inflasi, dan juga ada faktor-faktor lainnya, gitu. Mungkin faktor kita punya penghasilan juga naik, gitu kan, bisa jadi. Jadi, in general, kayak begini sih cara ngitungnya. Jadi ada 4 step. Nanti sebenarnya ada sheet-nya, nanti gue bakal share, cuma ini gue mau share secara konsep dulu supaya at least ya kita jangan cuma ngitung-ngitung doang, tapi juga tahulah reasons di baliknya gitu. Ini gue pakai simulasi aja ya, kayak contoh-contoh aja gitu. Misalnya nih, pertama kita harus ngitung pengeluaran rutin per bulan. Nah, pengeluaran rutin ini apa? Sebenarnya pengeluaran rutin itu pengeluaran yang ibaratnya keluar buat kebutuhan lo hidup. Jadi kayak misalnya kalau kayak hutang atau kayak cicilan, kayak gitu-gitu tuh harusnya atau semestinya nggak usah dimasukin. Kenapa? Karena asumsinya kan kalau misalnya kita pensiun ya harusnya hutang dan segala macam tuh udah lunas lah ya ibaratnya. Jadi sebisa mungkin pas mau pensiun ya bersih gitu, clean dari hutang. Cuma kalau gue pribadi, kalau biasanya kalau orang bilang pengeluaran rutin per bulan itu kan ya udah yang buat hidup aja kan, biaya pokok, bayar listrik apa segala macam. Tapi kalau gue sih gue coba masukin juga biaya gue nabung. Kenapa? Karena ya itu tadi sih, buat kayak tadi kan 4% rules itu kan ya belum tentu atau belum not really a guarantee kan sebenarnya, kayak bukan 100% guarantee. Nah, biaya nabung itu gue masukin di pengeluaran rutin juga adalah supaya gue tetap bisa mempertahankan budaya buat menabung itu meskipun gue pensiun gitu. Jadi ya asetnya menggulung lah ibaratnya gitu. Jadi ini mungkin bisa dijadiin ini juga lah, dijadiin kayak patokan juga gitu. Nah, ini contohnya kayak orang yang punya pengeluaran per bulan 10 juta, per tahunnya ya berarti 120 juta. Terus perlu cari tahu nih, kita mau pensiun berapa tahun lagi. Kuncinya dari hitungan ini di sini adalah sebenarnya usia pensiun yang realistis ya. Mungkin nggak ngitung yang kayak FIRE, yang financial independence, retire early. Itu kan biasanya orang-orang yang pengen pensiun dini ya 40 tahun atau 35 tahun gitu. Sedangkan kalau yang pakai 4% rules ini, ya itu asumsinya adalah lu hidup setelah pensiun ya kurang lebih 30 tahun gitu. Jadi kuncinya sebenarnya di sini yang agak realistis aja. Cuma again, framework ini tuh bisa diotak-atik nanti kayak misalnya mau asumsi apa namanya, pensiunnya agak lebih dikecilin, mungkin kayaknya bisa diotak-atik gitu. Terus ini contohnya gue pengen pensiun 30 tahun lagi misalnya. Nah, terus rame nih. Oke. Terus ketiga, kita perlu masukin faktor inflasi karena ini penting banget. Dan sebenarnya inflasi ini kan kayak tiap tahun macam-macam ya, kayak 4%, 5% atau berapa persen segala macam. Sebenarnya ini gue pakai yang di sini ini pakai yang umum aja atau pakai yang average aja selama ini. Kalau di rata-rata tuh 4%-an. Jadi
hitungannya adalah kayak gini, kayak 1+4 ini faktor pengalih inflasinya tuh 1+4% pangkat X. X itu dari yang nomor 2 berapa tahun lagi. Jadi contohnya di sini, kalau lo mau pensiun 30 tahun lagi, berarti faktor pengalinya tuh 3,24. Nah, tinggal dikali aja 120 juta kali 3,24, sorry, ini kurang lengkap. Jadinya 389,2. Begitu. Nah, terus terakhir baru deh masukin si 4% rule, karena ya kita pensiun tadi ngambil 4% dari aset kita, dari keuntungan aset kita, makanya terbentuklah segini dikali 25, 9,73 miliar. Iya. Ini agak banyak, tapi nanti di next-nya bakal ada ketahuan caranya gimana. Dan sebenarnya bisa banget dihitung sih, gitu. Kayak, I think 9,7 miliar tuh, ya mudah-mudahan buat orang-orang Tokopedia bisa tercapai lah, amin. Next. Nah, tadi kan angkanya gede tuh, 9,73 miliar. Nah, ini kenapa kita perlu hitung dana pensiun adalah supaya tahu udah seberapa dekat kita sama financial independence. Jadi kayak misalnya itu tadi sebenarnya ini cuma framework, cuma apa ya? Ya banyak jalan menuju Roma lah ibaratnya. Cuma ini satu framework yang saat ini gue pakai, mungkin bisa dipakai juga sama teman-teman atau ada cara lain. Cuma basically yang mau gue tekanin di sini adalah ya pentingnya buat nge-set target itu sih, supaya tahu seberapa dekat dan seberapa jauh. Misalnya kalau kita udah dapat warisan nih, tekniknya kan garis start kita udah agak lebih depan ya daripada orang-orang lain. Ya mungkin jadi kita tahu kita udah seberapa dekat. Kalau misalnya lumayan dekat, mungkin agak bisa have fun dikit gitu. Tapi kalau masih jauh, mungkin bisa hustle lebih lagi, nyari source of income baru dan segala macem. Nah, oke. Sekarang bagian paling interesting adalah gimana cara dapetinnya? Gimana cara dapetin 9,73 miliar itu? Bisa aja pakai NFT, terus kita taruh 10 juta, tiba-tiba pakai kripto 10 juta, tiba-tiba naik gitu. Yang naruh kripto 100 juta di 2018 di Bitcoin, mungkin sekarang udah pensiun kali ya. Cuma ini cara yang ibaratnya cara yang lebih ini ya, bukan lebih safe sih, tapi lebih ada prosesnya lah, lebih terukur gitu ibaratnya. Nggak terlalu agak tanda kutip judi gitu. Nah, ya sebenarnya mungkin udah pada tahu caranya gimana, adalah caranya yang jelas nggak mungkin nabung, karena nabung pasti kemakan inflasi, terus juga nabung juga ada biaya admin juga, nabung juga ya ada resiko ibaratnya, apalagi kalau nabungnya beneran yang konvensional gitu ya, nabungnya nabung duit gitu, uang cash disimpan-simpan, bisa dicuri gitu kan, bisa hilang, bisa kena banjir dan segala macam. Dia intinya invest, tapi invest ini sebenarnya not really a hard thing to do sebenarnya. Mungkin kayak stigmanya aja orang kayak invest mungkin lekatnya ke saham. Oh, saham fluktuatif banget, kayak serem banget, bisa naik turun sehari bisa turun 7%, sehari bisa naik 20% segala macam. Nanti bakal ada investment instrument yang mungkin cocok buat profile risk masing-masing. Cuma intinya adalah ketika kita mau mencapai tujuan keuangan kita yang pensiun ini, ya investasi kita tuh harus bikin kita bisa tetap bisa tidur dengan nyenyak gitu ibaratnya. Kayak itu yang nanti bakal nentuin profil resiko kita gitu. Ada yang kayak super konservatif, moderat, dan agresif. Sebenarnya banyak juga framework soal ini, tapi ini yang mungkin agak lebih gampang dicerna karena gampang banget patokannya. Patokannya adalah seberapa banyak rugi yang bisa lo tanggung gitu, supaya lo bisa tidur dengan nyenyak. Misalnya kalau misalnya sama sekali nggak mau rugi, pengennya kayak nabung lah, bahkan lebih rate-nya mirip-mirip nabung. Itu mungkin bisa ya dia profil resikonya super konservatif, berarti ambil instrumen investasi yang benar-benar udah kayak hampir nggak pernah rugi lah, ya mungkin reksadana pasar uang gitu. Terus makin naik ada konservatif, terus ada moderat, ada agresif, itu ada berbagai macam instrumen yang gue tahu, mungkin ada instrumen lainnya yang mungkin teman-teman tahu juga, dan mungkin bisa diakses juga sih berdasarkan berdasarkan trennya dia atau rekornya dia pernah turun atau naik seberapa banyak, itu nanti bisa diakses masing-masing lah ke profil resiko ini gitu. Cuma yang gue tahu dan gue pernah coba
ya ini yang ada di sini sih, gitu. Mungkin ada yang pernah nyoba nabung emas buat yang konservatif gitu, gue nggak pernah. Atau mungkin ada yang nyoba kayak Priscil kemarin, kripto tapi, bukan koin tapi, dari main game, itu mungkin, bisa juga. Tapi ya itu tadi, kayak, patokannya di sini kayak seberapa, bisa lo menanggung rugi gitu, supaya lo bisa tidur dengan nyenyak, gitu.